42 GTS Polinema. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel GTS Politeknik Negeri Malang. Di sela-sela kerja, di sela-sela aktivitas, ini adalah kondisinya sore, yang tentu saja semua teman-teman sahabat Handitolan dan mitra karya sudah kondur, sudah istirahat, menyempatkan diri yang tadi telah ditandatangani MOU kesepakatan bersama di antara BPD Gatensi wilayah Jawa Timur dengan Polinema, khususnya jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Pada saat ini kita kehadiran Sohil Pulpet, ya, jadi Bapak Fajar Purnomo selaku sekretaris dan juga Bapak Didik Budi Faryadi selaku pemandu dari bisa saya katakan pemandu ya, nanti kan periodik ya Pak ya dari Gatensi. Hadirin dan pemirsa, kita sapa dulu Pak tamu kita, Bapak Didik. Selamat datang Bapak Didik di podcast Teknik Sipil Polinema. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Fajar Purnomo mungkin Pak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Bapak-bapak, jadi dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini tidak ditutupi, tidak bisa dipungkiri Pak Didik. Jadi segala sesuatu sarana prasarana yang menunjang ke depan, barangkali kita berdiri di sini tapi 20, 10, 30 tahun sudah harus terpikirkan mulai sekarang ya. Jadi seperti ini, kami pun juga sudah siap seperti itu. Nah, Pak Didik, yang ingin saya tanyakan, kalau dulu masa kecil saya hingga masa masuk ke sini ini, yang saya kenal itu Gapensi ya. Sekarang ada Gatensi di wilayah daerah Jawa Timur ya. Apa Pak tentang Gatensi itu sebenarnya Pak? Jadi begini Bapak, izin kami sampaikan. Jadi kami Gatensi ini didirikan di tahun 2014 oleh BPP Gapensi Pusat. Jadi akan karena mendesaknya kebutuhan tentang SKT-SKA waktu itu. Iya betul. Jadi kalau sekarang istilahnya SKK. SKK jadi istilah aja. Akhirnya kami dibentuk akhir lahir di tahun 2014 untuk menjembatani pemohon-pemohon SKT-SKA waktu itu yang sekarang SKK di seluruh Indonesia. Nah, terus kebetulan dengan ada regulasi yang baru, dengan adanya antara kerjasama dari LPJK nasional dengan BNSP, PUPR ini ada regulasi baru yang dulu untuk asesmen betul, untuk SKT-SKA yang sekarang SKK itu dulu ditangani oleh LPJKP. Nah, karena LPJKP ini sudah direbut, jadi hanya LPJK merupakan badan di bawah Kementerian PUPR. Betul. Jadi untuk kebutuhan tentang SKK di wilayah daerah itu sekarang dibentuk dengan LSP. Jadi lembaga sertifikasi profesi. Kebetulan di Gatensi kita juga sudah punya LSP namanya Gatensi Karya Konstruksi. Nah, makanya pada siang hari ini kebetulan dari LSP yang sudah terbentuk ini kan belum ada satupun yang bisa untuk asesmen untuk jenjang 4, 5 dan 6. Nah, makanya pada hari ini diadakan nota kesepahaman MOU antara BPD Gatensi Jawa Timur. Mungkin kami mengawali dari Jawa Timur ini mengadakan MOU untuk nanti menjembatani pemohon-pemohon untuk jenjang 4 dan 5 dan 6. Mudah-mudahan itu nanti kerjasama kita juga berlanjut. Jadi tidak hanya TUK yang sudah kita sampaikan di MOU tadi, tapi nanti mungkin semua ada potensi SDM masing-masing dari baik dari Politeknik Malang maupun dari BPD Gatensi Jawa Timur akan kita sinergikan. Itu mungkin. Iya, kalau saya melihat staf yang diusung ya, gerbang Bapak tadi sudah senior semua ya. Sudah senior. Artinya sumber daya itu memang diperlukan di situ Pak ya? Betul. Jadi orang-orang yang sudah betul-betul profesional dan mumpuni ya. Jadi kita perlu ada regenerasi Bapak. Betul ya. Jadi kalau kita di usia-usia yang sudah tidak produktif ini kita harus menyiapkan generasi kita lah. Kenapa kita gandeng Polinema? Karena di Polinema ini mencetak teknokrat
calon teknokrat. Nah, Insya Allah itu. kita harapkan, dan kami tidak meragukan tentang Polinema. Oh iya. Karena terus terang aja, anak saya juga alumni dari Polinema. Iya. 2014, Iya. 2015 itu, hari ini juga masih ada yang menuntut ilmu di sini. Jadi Iya. makanya kami yakin dan percaya. Kami titipkan di Polinema. Jadi apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Pak Fajar, itu suatu keinginan Pak Fajar ya, ketika terbukti bahwa kecintaan beliau ini, para pendiri atau mungkin anggota atau pelaku dari Gatensi ini dengan Politeknik. Kira-kira ketika jurusan yang diwakili Pak Fajar ini mendengar niatan seperti itu gimana Pak? Memang ada niatan terkandung untuk ke sana? Ya memang di antara dua institusi, Antara dunia kependidikan dengan dunia industri itu memang harus ada saling kerjasama. Iya. Sehingga antara apa yang kita hasilkan produknya berupa mahasiswa itu sesuai dengan keinginan yang diingini oleh industri. Sehingga apa yang kita hasilkan itu langsung diterima gitu ya. Jadi maksudnya langsung bisa mengadaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Kalau dulu itu ada, mungkin sekarang masih berlaku ya, link and match. Iya Pak ya, link and match itu. Iya. Kembali ke Pak Didi ya. Jadi ketika Pak Didi sudah dengan teman menyiapkan itu, kemudian ada rasa cinta kasih pada mungkin alma mater anak-anak ya. Dan tentunya Bapak melihat prestasi di lapangan, kualitas atau mutu dari anak-anak Polinema khususnya ya, teknik sipil di bidang konstruksi tentunya ya. Kemudian kok ada mendadak ide? Kami jelas di sini hanya menyiapkan dulu filosofinya kan, lulusan Politeknik apa Pak Fajar? Siap kerja apa siap pakai itu ya. Dari siap kerja kemudian menurun menjadi siap pakai, siap latih. Ya, yang terakhir siap latih. Nah, itu idenya gimana Pak? Kok ujuk-ujuk ke Polinema yang dipilih? Jadi gini Pak, dari awal kami sudah melirik Polinema. Jadi memang dua institusi di Malang ini yang rencana kita sharingkan. Yang pertama dengan PDC Malang, yang kedua dengan Polinema. Nah, kebetulan ini yang dari PDC ini masih dalam proses. Makanya harapan kami karena ada semacam petunjuk percepatan langkah, makanya kemarin begitu kita sharing dengan Polinema, kok kelihatannya lebih efektif dan lebih cepat proses ini. Makanya kami mendahulukan Polinema. Ini terus terang aja trial Pak, ini trial bagi kita. Jadi nanti masih ada beberapa tahapan yang harus kita laksanakan. Jadi setelah MOU ini kita kirim ke pusat dari LSP kita, nanti ada tim verifikasi untuk meninjau ke sini kesiapan TUK kita. Nah setelah itu baru nanti ada istilahnya jalan kerjasama ya. Betul. Yaitu itu Pak mungkin. Jadi yang kenapa kemarin kami dalam waktu mendesak dan harapan kita, target kita, ya kalau bisa secepatnya. Gitu. Di samping itu mungkin begini Pak Didi ya, tiap anak-anak itu yang praktek baut lab maupun bengkel itu kan selalu ada laporan. Jangan-jangan Pak Didi melirik dari laporan ini, laporannya anak bengkel dan lab kok bagus sekali. Nah, sehubungan dengan bengkel dan lab yang dibidik oleh teman-teman dari Gatensi tadi, Pak Fajar, kira-kira sarana prasarana untuk bengkel dan lab mumpuni ya? Kalau dilihat dari itu sudah ada verifikasi gitu ya. Ya. Jadi siap Pak ya? Insya Allah siap. Nanti direkrut yang mau pensiun dulu Pak. Nah, ini kan ya manajemen ya Pak ya, sudah dia rekam jejak prestasi di sananya, betul-betul sekali. Begini Pak, kesiapan dari alat lab maupun bengkel Pak Didi ya, tentu saja sebelumnya sudah ada kunjungan dan informasi-informasi di web kami ya, tentunya ya. Akhirnya dipilihlah kita mengadakan lamaran gitu ya. Bentar lagi kita ijab kabul. Saya pikir bukan hanya alat Pak. Kita juga punya SDM. Oh iya betul sekali. Kita sampaikan Pak. Ya, betul untuk jadi asisternya ya. Jadi kita juga banyak ya. Kalau saya dulu juga pernah di
LPJKN ya, tapi LPJ pasar Minggu. sudah mati tapi iya. Pelatihan 2 minggu. Sama K3 tapi ya sudah tidak kami perbarui lagi ya. Pak Didi, mendengar kesiapan dari teknik sipil melalui Pak Fajar tadi ya. Kira-kira saya ini ingin tahu juga, ingin menjajaki Pak, kolaborasi materi yang akan disampaikan nanti, mungkin sarana prasarana kami siap dan juga instruktur juga siap. Nah, kira-kira dari Katensi ini sampai sejauh mana Pak ini? Tak ngintip saja saya. Ya, jadi gini Pak, memang untuk skema jabatan kerja itu nanti dari pusat Pak. Jadi kami hanya menerima dari pusat, nanti kita sinergikan ke Polinema. Makanya nanti mungkin proses apa yang saya sampaikan tadi, proses setelah nanti kita MOU ini kita kirim ke pusat, LSP nanti ada tim verifikasi. Nah setelah itu kita pelajari, mungkin skema kan disampaikan ke kita, ke Polinema dari kita. Jadi nanti seperti ini bagaimana, mana yang kira-kira bisa kita sinergikan, itu Pak. Jadi materinya mungkin ya otomatis untuk jabatan kerja ini yang utamanya di skema itu masing-masing jabatan kerja. Betul. Kalaupun sebetulnya harapannya kemarin ada 104 jabatan kerja yang diajukan. Mungkin dalam waktu dekat ini yang sipil hanya masih bisa diambil 59 jabatan kerja dari teknik sipil. Iya. Bapak ini kan kebetulan usia di Dies itu kan 40 tahun ya. Betul. 40 tahun, kemudian pendidikan sudah punya regenerasi, kemudian mungkin di usia kita saja hampir sama ya, kemudian mewariskan kepada anak-anak ya seperti ini, dan tentu saja kolaborasi profesi ini sangat menunjang karena kita sudah hampir 40 tahun berkecimpung, anak-anak baru 0 tahun ya nanti ya. Dia kita bekali dengan jenjang jeda waktu yang 20, dia akan menjadi manusia-manusia yang super. Dan juga Pak, nanti kalau verifikasi, tolong nanti dikasih bocoran ya. Mungkin kami bisa, Pak Fajar ya, bisa melengkapi. Jadi ini kerjasama yang sangat serius karena memang baru kali ini, kalau tadi Bapak di Jawa Timur untuk dijadikan project ya, pilotnya itu. Nah, kami pun juga begitu Pak. Udah 40 tahun ya, mungkin baru kali ini ya. Tapi karena ya memang kalau dulu kerjasama dengan PU ya, PU Cipta Karya, kemudian Bangdes ya, Balai Desa itu, bangunan desa untuk PKL dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah dengan secara teori. Dan juga mungkin perangkat lunaknya Pak Fajar ya, di sipil kemarin itu ada BIM, ada apa? Untuk dalam hal ini sepertinya pihak Katensi masih belum ke arah sana Pak. Belum arah ke sana ya. Kemarin sempat kita juga tawarkan, kita punya BIM 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, karena akan bergerak ke 6 dan 7D itu. Cuma sementara kayak sepertinya kalau di Katensi masih tingkat keterampilan ya. Keterampilan ya. Itu Pak. Tapi ini perlu saya sampaikan Pak, ya perlu kita sampaikan Pak Fajar ya. Barangkali nanti ada di samping mata kuliah yang formal, tapi di situ ada di samping ada toko, di sini ada kooperasinya. Siap. Artinya kalau butuh teknologi yang lebih tinggi, kita juga menjadi authorized training center untuk betul, udah hak untuk mengeluarkan sertifikat udah 2 loh. Syukurlah. Glodon sama BIM. Sama offline. Oh ya, satu lagi yang nanti juga akan diresmikan oleh Bapak Direktur. Pak Fajar, kira-kira kemungkinan ada nggak ada permintaan dari teknik sipil untuk berlanjut pada mahasiswa ya? Ya, harapannya juga seperti itu. Seperti yang kita bilang tadi, link and match. Harapannya sebelum anak-anak itu keluar dari sini, artinya mereka yang dari nol tidak tahu sama sekali, akhirnya dia digembleng di sini selama 3 atau 4 tahun, sehingga nantinya harapannya tinggal menyesuaikan saja. Nah itu perlu adanya bukti bahwa sertifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri, itu namanya sertifikasi. Itu. Kalau saya lihat sebenarnya di ijazah itu sudah tercantum Pak Fajar ya, untuk laboratorium, untuk ini sebagainya. Tapi mungkin zamannya, tuntutannya sekarang ya harus kompeten. Jadi kita harus mengikuti karena perkembangan waktu ini ibarat pedang katanya. Kalau kita nggak pandai iya itu materi sudah. Kira-kira saya ingin ini sebagai penutup dari pembicaraan kita Pak Didi, ada pesan untuk anak generasi kita? Jadi kami titip pesan Bapak, jadi jadilah anak-anak kita nanti
calon pengganti ya, calon pengganti regenerasi bagi Bapak yang sudah waktunya purna. Ini mudah-mudahan calon-calon teknokrat sejati itu dari Polinema, harapannya kami seperti itu. Juga saya rasa tidak tidak berlebihan kalau kami menyampaikan kalau yang dari Polinema ini memang benar-benar sudah siap kerja, ya sudah siap terjun ke lapangan. Terima kasih. Jadi makanya kami tidak ragukan lagi. Bahkan anak saya yang pertama sudah di sini, anak yang kedua juga pengen seperti kakaknya. Sebagai wali mahasiswa, saya cukup bangga dengan keberadaan. Saya malah sudah wirausaha yang pertama. Alhamdulillah, sekarang sudah eksis di Malang, sudah 2 tahun ini. Alhamdulillah, hasil dari menuntut ilmu di Polinema ini tidak diragukan lagi. Jadi mulai penawaran, mulai sudah estimasi, bahkan di lapangan pun sudah siap. Makanya kami menyampaikan tidak hanya basa-basi, tapi sudah tahu langsung. Tahun berapa, Pak? 2015, alumni 2015. Lulus 2015. Pak. Jadi ya karena itulah informasi itu kami dapatkan Pak, sehingga kita pun juga memacu. Kalau tadi dibilang harus ada akte bahwa sertifikasi kompetensi, kita pun juga mengejar akreditasi Pak. Jadi salah satu program studi di kami juga ada yang sudah unggul, kemudian sangat baik dan sebagainya. Dan semua masih proses menuju ke sana ya, Artinya untuk teknisi pilih semuanya sudah hampir-hampir unggul dalam akreditasinya untuk persyaratan dan sebagainya. Nah, tinggal nanti ke depan tentu saja kita akan selalu menyesuaikan perkembangan, syukur-syukur kalau terdepan. Nanti dengan adanya ilmu yang diwariskan atau disalurkan atau ditambahkan pada anak didik kami, otomatis ini akan menambah gitu ya. Pak Pajar, mungkin untuk mahasiswa kita pada hari ini setelah ada MOU dengan Gatensi, ada pesan untuk mahasiswa mungkin untuk sertifikasi dan sebagainya. Untuk mahasiswa harapannya mereka lebih serius lagi untuk belajar, ya, untuk menerapkan ilmunya, sehingga kalian ini semua sudah ditunggu oleh masyarakat konstruksi ya. Seperti yang dibilang oleh Pak Direktur tadi, ya, betul. Ya, bahwa semua kegiatan non konstruksi semuanya berhenti karena akibat COVID. Oh iya, kalau konstruksi masih? Kalau konstruksi masih terus berjalan. Tadi saya juga begitu berbisik-bisik, bondo nekat ini Pak. Berarti di sini Pak ya, kalau melihat apa yang disampaikan Pak Pajar yang dikutip dari Pak Direktur tadi, artinya orang-orang teknokrat yang pengen masuk itu juga mentalnya kuat, fisiknya juga kuat Pak. Contohnya pada pandemi ini, karakter ya, attitude-nya juga bagus ya. Jadi buktinya selama pandemi ini tidak ada ya bangunan yang mandek ya. Walaupun misalnya ada yang sedikit dikurangi, tapi masih terus. Dan ini memang bisnis yang menyentuh masyarakat kecil ya. Itu Pak ya. Betul. Habis ini kundur atau masih mampir keliling-keliling kota Malang Pak? Saya izinlah sembari ke Blitar Pak. Oh, Cambali. Blitar. Bapak terima kasih dan salam vokasi Pak. Salam vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.